Sehingga ketika Sekjen PPNU berbicara seperti itu atau mendorong, mendukung Soeharto menjadi pahlawan nasional dan dianggap cukup syarat, itu kan seolah-olah kita semua udah setuju. Seolah-olah seperti itu, padahal saya yakin nggak sama sekali gitu. Saya yakin mayoritas masyarakat kita itu tidak sepakat dengan gelar pahlawan kepada Soeharto. Selamat malam semuanya. Hari ini kita semua dikagetkan dengan rencana agar Soeharto bisa menjadi pahlawan nasional. Sebenarnya rencana ini sudah agak lama, tapi belakangan begitu serius sekali dan kemudian bahkan didukung oleh Menteri Sosial atau Gus Ipul. Karena Gus Ipul bilang bahwa ini sudah melalui sidang berkali-kali, sudah melalui pertimbangan yang cukup banyak dan Soeharto memang layak dan memenuhi syarat formal untuk menjadi pahlawan nasional. Dan bahkan klaim dari Gus Ipul terkait keberatan masyarakat itu semua juga sudah didengar, dan menurut Gus Ipul itu hanya perbedaan pendapat yang biasa saja dan nggak apa-apa. Wah, kita kaget sekali gitu ya, karena kalau sampai Pak Soeharto jadi pahlawan nasional itu akan sangat luar biasa sekali gitu. Ya bagaimana ceritanya seorang yang begitu diktator, korup di masanya, kemudian kita akui sebagai pahlawan nasional yang biasanya itu ya jadi apa ya, jadi teladan atau jadi contoh untuk kita semua. Itu sulit untuk kita bayangkan kalau misalkan kita harus menerima bahwa Soeharto sebagai pahlawan nasional. Dan terus terang saya agak bingung gitu ya ketika Gus Ipul bilang bahwa keberatan masyarakat itu hanya bagian dari perbedaan pendapat. Saya nggak ngerti udah kok bisa kayak gitu. Ya karena soal keyakinan banyak orang, nggak cuma orang Indonesia tapi juga masyarakat dunia, bahwa Soeharto adalah tokoh dunia terkorup yang pernah memimpin Indonesia. Itu nggak cuma keyakinan kita, itu keyakinan orang-orang di luar sana juga. Dan sepanjang sejarah Republik Indonesia, ya tokoh yang begitu korup ya Soeharto. Dari dulu sudah seperti itu. Dan fakta ini itu sudah sangat legenda gitu ya, sudah mendunia dan diyakini oleh semua orang. Sehingga kalau sekarang Gus Ipul bilang keberatan masyarakat itu hanya soal perbedaan pendapat biasa saja. Ya kayak pemilu biasa yang boleh milih itu, boleh milih enggak gitu ya. Itu bagi saya sangat membingungkan gitu, karena kalau misalkan ini dianggap hanya perbedaan pendapat, apakah ada pihak yang meyakini bahwa Soeharto bukan koruptor? Apakah ada gitu? Seingat saya, setahu saya nggak ada. Ya tapi kalau bagi Gus Ipul itu ada perbedaan katanya, artinya kan ya ketika kita meyakini Soeharto adalah pemimpin yang korup di masanya, maka di sisi lain ada orang yang berbeda pendapat dan menganggap bahwa Soeharto itu nggak korup. Kan harus sesuai atau match seperti itu gitu. Ya kalau Gus Ipul bilang ini cuma perbedaan pendapat, ya silahkan. Masyarakat yang mana yang berani mengatakan demikian atau mengingkari atau tidak meyakini bahwa Soeharto adalah koruptor. Dan apalagi soal kasus penghilangan orang atau penghilangan nyawa, itu kan acara Kamisan setiap minggunya sepanjang tahun, sejak beberapa tahun yang lalu, sejak puluhan tahun yang lalu, itu terus-terusan terjadi di depan istana. Apakah itu semua orang-orang keluarga yang hari ini kehilangan keluarganya itu juga dianggap hanya bagian dari perbedaan pendapat? Saya nggak ngerti gitu. Apakah ada orang yang meyakini bahwa atau berpendapat bahwa nggak ada orang hilang, itu cuma khayalan atau orang-orang yang sakit saja yang kemudian berdemo atau melakukan aksi Kamisan? Apakah ada kelompok yang demikian? Setahu saya sekali lagi nggak ada. Dan ya sebenarnya ketika ada pihak yang mengusulkan atau ngotot sekali supaya Soeharto menjadi pahlawan nasional, itu tidak mengagetkan dari sisi upaya atau dari sisi penguasa hari ini yang ya memang apa ya, suka nggak suka memang masih menjadi bagian dari keluarga besar Pak Harto itu. Dan
ya terserah saja, terserah penguasa, suka-suka saja untuk melakukan apapun atau bahkan membuat Soeharto menjadi pahlawan, silahkan saja, mereka punya hak dan kuasa, rakyat nggak punya gitu. Tapi mestinya di tengah situasi yang seperti sekarang, pasca aksi demonstrasi besar di akhir Agustus kemarin terkait kemarahan massa yang luar biasa besarnya, semestinya upaya-upaya atau usulan untuk menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional itu kan dihitung dulu resikonya seperti apa gitu. Apakah sudah ada penghitungan konsekuensi kalau misalkan Pak Harto digelari sebagai pahlawan nasional? Apakah itu positif dan ada dampak yang hebat kepada negara ini? Sementara Pak Harto sendiri ya sudah meninggal dunia dan nggak butuh gelar-gelaran seperti ini. Pak Harto cuma butuh doa dari kita semua semestinya gitu ya. Jadi ya mau apa lagi? Jadi, apakah itu semua juga sudah dihitung atau dipertimbangkan? Karena, ya, itu harus dihitung. Kalau enggak, ya bisa jadi masyarakat marah dan kemudian menganggap pemerintah ini enggak sesuai dengan keinginan atau keyakinan masyarakat. Ya, tapi karena sudah ada dorongan dari Gus Ipul, itu membuat saya jadi lebih menanyakan, lebih ingin menyayangkan kenapa Gus Ipul juga berkomentar demikian. Oke lah, sebagai menteri dia harus mendukung gitu ya. Rencana supaya Soeharto jadi pahlawan nasional itu nggak bisa ditolak. Lowong dia menteri kok hari ini gitu. Tapi di sisi lain, bagaimanapun Gus Ipul adalah setahu saya Sekjen PBNU sampai hari ini. Sehingga ketika mendukung Soeharto menjadi pahlawan atau mendapat gelar pahlawan nasional, itu sangat memilukan sekali, itu sangat menyedihkan sekali bagi masyarakat NU. Karena fakta atau sejarah antara Soeharto dengan kelompok kiai dan ustadz itu kan tak terbantahkan. Itu sudah ada dalam sejarah dan itu keyakinan kita semua. Perlakuan atau sikap rezim Soeharto waktu itu kepada para ustadz dan kiai itu kan buruk sekali. Ditambah dengan pembantaian tanggal 12 September 1984. Itu sudah menjadi bagian dari sejarah bangsa ini. Dan itu korbannya yang mayoritas adalah Muslim dan tokoh-tokoh agama. Kalau dengan semua sejarah dan fakta yang sudah sedemikian jelasnya seperti ini, kemudian Gus Ipul masih bisa mendukung dan menganggap bahwa yang tidak sepakat atau keberatan masyarakat hanya perbedaan pendapat, saya ingin menanyakan bagaimana dengan sejarah-sejarah pembantaian atau sejarah-sejarah yang dulu begitu negatif kepada ustadz dan kiai di rezim Soeharto. Apakah itu semua juga adalah sejarah yang salah dan hanya perbedaan pendapat saja? Apakah kita, masyarakat NU ini harus mengubah keyakinan kita bahwa di era Soeharto nggak ada itu kriminalisasi atau intimidasi atau perlakuan buruk kepada ustadz, kiai atau tokoh agama dan termasuk pembantaian di 12 September 1984 kepada mayoritas masyarakat Muslim waktu itu. Apakah semua sejarah itu mau ditutup dengan gelar pahlawan nasional hari ini? Saya nggak ngerti. Ya, tapi itulah konsekuensi dan dampaknya yang harus dihitung betul. Kalau Soeharto menjadi pahlawan nasional, dia akan sejajar dengan pahlawan yang lain. Dia akan dianggap sebagai seorang teladan yang bisa kita ikuti, kita tiru gitu ya. Dan sulit sekali untuk menerima fakta atau rekam jejak negatifnya selama kepemimpinan Soeharto. Dan ya kita semua tahu Gus Ipul adalah mensos, menteri, dan harus ya mendukung upaya-upaya pemerintah yang seperti ini, apalagi usulan terkait Soeharto yang menjadi pahlawan nasional. Kita pahami, kita mengerti posisinya yang mungkin gak mudah bagi dirinya, dan mungkin sulit bagi Gus Ipul untuk mundur hanya gara-gara soal Soeharto jadi pahlawan gitu ya. Ya mungkin bagi Gus Ipul itu tidak terlalu penting. Mungkin Soeharto ya biar aja jadi pahlawan, toh nggak ada dampaknya secara pribadi bagi dia. Yang penting dia tetap jadi menteri. Tapi setidaknya sebagai Sekjen PBNU, dia kan harus mempertimbangkan untuk mengundurkan diri. Karena sejarah hitam, sejarah kelam Soeharto dengan tokoh-tokoh agama kita atau tokoh-tokoh bangsa kita di masa lalu itu sedemikian dekatnya, sedemikian tidak bisa dipisahkan antara sisi negatifnya. Jadi kalau Gus Ipul
sekarang seperti merasa tidak bersalah dengan penetapan atau mendorong Soeharto menjadi pahlawan nasional, itu patut untuk kemudian kita tanyakan. Sebenarnya dia mau ngapain gitu. Ya minimal gitu ya, kalau dia nggak bisa mundur dari menteri dan dia harus mendukung gagasan atau rencana ini, ya mundur aja dari Sekjen PBNU. Ya biar kita nggak terlalu malu gitu. Karena hari ini kita jadi bingung. Kita mau menyampaikan penolakan itu sulit sekali gitu. Ya meskipun bisa aja sih, tapi masyarakat kan masih melihat Gus Ipul sebagai Sekjen PBNU. Sehingga ketika Sekjen PBNU berbicara seperti itu atau mendorong, mendukung Soeharto menjadi pahlawan nasional dan dianggap cukup syarat, itu kan seolah-olah kita semua udah setuju. Seolah-olah seperti itu, padahal saya yakin nggak sama sekali gitu. Saya yakin mayoritas masyarakat kita itu tidak sepakat dengan gelar pahlawan kepada Soeharto. Kalau nggak percaya silahkan dilakukan survei segera sebelum ini kemudian disahkan atau dilanjutkan oleh pihak pemerintah. Ya semoga salah satunya dari apa yang saya sampaikan itu bisa dilaksanakan, entah Gus Ipul mundur, entah melakukan survei dulu, atau ya membatalkan semua rencana ini karena itu akan berdampak negatif kepada sejarah Republik Indonesia. Yang negatif-negatif mungkin ke depan tidak akan dipercaya, padahal darah dan fakta sejarah itu tidak bisa dihapuskan oleh gelar apapun. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.